Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan membahas materi mengenai the market forces of supply and demand atau kekuatan pasar dari permintaan dan penawaran. Saya Sinta Mawadatul Afifah, NIM 1902 1030 1017, dan teman saya Nabila Oktavia Sari, NIM 1902 1030 1002. Saya sebagai moderator dan tim penyaji, dan teman saya Nabila sebagai tim penyaji. Yang pertama yaitu mengenai pasar. Pasar adalah sekelompok pembeli dan penjual dari sebuah produk atau jasa tertentu. Yang kedua itu ada pasar kompetitif. Terdapat banyak pembeli dan penjual sehingga masing-masing hanya memiliki pengaruh yang sangat kecil terhadap harga pasar. Di dalam pasar ada kompetisi sempurna dan tidak sempurna. Pasar sempurna yaitu jumlah pembeli dan penjual yang begitu banyak sehingga tidak ada satu pembeli atau penjual yang dapat mempengaruhi harga pasar. Sedangkan pasar tidak sempurna yaitu pasar yang menggambarkan sebuah situasi di mana hanya terdapat sebuah penjual tunggal atau beberapa saja. Yang pertama yaitu mengenai permintaan. Permintaan adalah jumlah barang yang ingin dibeli oleh pembeli atau konsumen dan mereka mampu untuk membeli barang tersebut. Lebih singkatnya mengenai permintaan. Permintaan itu adalah keinginan untuk membeli. Yang selanjutnya yaitu mengenai hukum permintaan. Hukum permintaan menyatakan bahwa ketika harga barang naik, maka kuantitas permintaan akan turun, dan begitu pula sebaliknya. Yang selanjutnya yaitu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama, harga barang. Jumlah permintaan barang akan menurun pada saat harga barang tersebut naik dan meningkat pada saat harga barang tersebut turun. Berarti permintaan barang berbanding terbalik dengan harga. Yang kedua yaitu mengenai selera konsumen atau masyarakat. Faktor ini sangat berhubungan dengan tren yang sedang berkembang. Umumnya ada beberapa produk atau merek yang sedang booming sehingga menyebabkan jumlah permintaan konsumen terhadap barang tersebut menjadi naik. Jika selera konsumen terhadap suatu barang naik, maka permintaan suatu barang tersebut akan meningkat. Sebaliknya, jika permintaan suatu barang tersebut menurun, maka permintaan akan berkurang. Selanjutnya yaitu yang ketiga. Yang ketiga adalah pendapatan. Pendapatan atau penghasilan konsumen ini sangat berpengaruh terhadap barang atau barang yang ingin dibeli oleh konsumen karena harus menyesuaikan dengan uang yang ada. Jika penghasilan para konsumen meningkat, maka jumlah permintaan barang akan meningkat. Sebaliknya, jika penghasilan konsumen terhadap barang menurun, maka permintaan terhadap barang tersebut juga akan menurun. Keempat adalah harga barang yang lain. Jika penurunan harga barang meningkatkan permintaan barang yang lainnya, maka kedua barang tersebut dinamakan barang komplement. Yang kelima, faktor yang mempengaruhi permintaan yaitu ekspektasi. Perkiraan mengenai masa mendatang yang dapat mempengaruhi permintaan pada saat ini. Yang selanjutnya yaitu mengenai fungsi permintaan. Jika kita lihat lagi pada hukum permintaan, fungsi ini menunjukkan bahwa harga barang
dengan jumlah barang yang diminta berbanding terbalik. Misalnya bulan Oktober nanti kan ada Shopee 10-10 dan flash sale. Nah, pasti banyak para konsumen untuk membeli barang-barang yang diinginkan karena harga lagi murah, dan ada juga penambahan gratis ongkir, maka permintaan akan meningkat. Secara umum fungsi permintaan dapat dituliskan seperti ini dengan keterangan H yaitu jumlah barang yang diminta, dan P harga barang, dan A nilai konstanta, dan B adalah gradien. Yang selanjutnya yaitu mengenai kurva permintaan. Kurva ini bisa mengalami perubahan dan pergeseran. Terdapat dua alasan, yaitu yang pertama perubahan harga barang yang bersangkutan. Yang kedua faktor ceteris paribus yang biasanya terjadi tergantung pada pendapatan pembeli atau selera masyarakat. Yang dimaksud dengan ceteris paribus yaitu adalah faktor-faktor yang memengaruhi permintaan. Jika yang berubah adalah faktor ceteris paribus sebagai contoh pendapatan, maka akan terjadi pergeseran kurva permintaan. Bila pendapatan meningkat, maka kurva permintaan akan bergeser sejajar ke kanan. Jika pendapatan menurun, maka kurva permintaan akan bergeser sejajar ke kiri. Selanjutnya, saya akan menerangkan mengenai penawaran. Penawaran adalah jumlah produk atau jasa yang tersedia bagi konsumen pada tingkat harga dan periode tertentu. Jenis penawaran ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah penawaran mikro, dan yang kedua adalah penawaran makro. Penawaran mikro adalah penawaran yang diperuntukkan bagi skala kecil, sedangkan penawaran makro adalah penawaran yang diperuntukkan untuk skala besar atau global. Hukum penawaran. Hukum penawaran berbunyi, semakin tinggi harga suatu barang, maka jumlah barang ditawarkan akan tinggi. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama adalah harga barang. Harga barang ini merupakan faktor utama dari faktor penawaran. Karena semakin tinggi harga barang, maka jumlah barang yang ditawarkan akan meningkat. Yang kedua adalah jumlah produsen. Semakin banyak jumlah produsen akan mempengaruhi penawaran. Penawaran akan meningkat karena jumlah produsen yang banyak. Yang ketiga adalah bencana alam. Jika di suatu daerah terjadi bencana alam, maka dapat dipastikan penawarannya akan menurun karena dampak dari bencana alam itu tadi. Fungsi penawaran. Fungsi penawaran memiliki rumus Q sama dengan A ditambah B dikali P. Q artinya jumlah barang, sedangkan A adalah konstanta, B adalah gradien atau kemiringan, sedangkan P adalah harga barang. Kurva penawaran. Kurva penawaran jika bergerak ke arah kanan mengartikan bahwasanya penawaran mengalami peningkatan, dan jika kurva penawaran bergerak ke arah kiri, hal ini menandakan bahwasanya kurva penawaran sedang mengalami penurunan. Harga keseimbangan. Harga keseimbangan adalah harga yang terbentuk pada titik pertemuan antara kurva permintaan dan kurva penawaran. Harga keseimbangan ini terbentuk karena kesepakatan antara produsen dan konsumen. Harga keseimbangan ini jika sudah lama terbentuk biasanya akan menjadi patokan suatu produk atau jasa. Itulah penjelasan yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.